Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Ambon, Manise. Judul yang kita angkat kali ini adalah bagaimana gambaran belajar di Kampus Taklim Ma'rifat. Kebetulan ada yang nanya, makanya saya terangkan ya. Dan juga banyak yang penasaran, makanya saya terangkan. Sebetulnya basic kami adalah Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah. Nah, Thariqah itu sebetulnya adalah jalan atau cara atau metode atau teknik. Maka harusnya Thariqah itu pelajarannya beda dengan syariat. Kalau syariat teorinya, lah kalau Thariqah itu adalah syarat rukun, jalan dan caranya. Makanya harusnya adalah membahas teknologi. Tetapi prakteknya di tempat kami itu adalah praktek zikir saja. Jadi biasanya di tempat-tempat majelis zikir kami itu seminggu itu 2 kali pertemuan zikir. Nah, zikirnya itu diawali dengan sholat isya berjamaah. Biasanya di tempat kami itu sebelum sholat isya itu ada sholat wudhu, sholat taubat. Kemudian sholat isyanya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah, kemudian berzikir jamaah. Tapi zikirnya nggak ada bunyi-bunyian, nggak ada suara, nggak ada apa. Berarti ini adalah praktek ilmu senyap ya, nggak ada cerita, nggak ada omong-omongan. Setelah habis zikir jamaah itu nggak ada majelis taklimnya, betul ya? Betul. Yang ada cuman ngopi bareng-bareng, ngerokok bareng-bareng sambil ngobrol-ngobrol. Namanya ketemu kawan, senang, nah gitu. Nah, ta'alimnya itu adalah ya seperti ini. Kami jelaskan di publik. Jadi ini tujuannya adalah edukasi kepada jamaah internal. Nah, kalau ada yang tertarik di luar ya silahkan. Syariatnya bebas ya. Kau memakai mazhab apa aja bebas. Tetapi saat di tempat majelis kami itu memakai mazhab Syafi'i. Jadi cara sholatnya misalkan ya. Doanya keras misalkan waktu doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, habis sholat itu doanya disampaikan. Kalau mazhab yang lain kan doanya diam, betul ya? Nah, tetapi kita nggak mengajarkan mazhab. Orang mazhab Hanafi silahkan, Hambali silahkan, Maliki silahkan ya. Tetapi saat praktek di sini kumpul-kumpul kan harus ada identitas. Jadi di tempat kami itu memakai mazhab Syafi'i. Sama halnya dengan
Nahdlatul Ulama. Dan di sini pelajaran hakikat loh ya. Tetapi ada sholatnya ya. Dan di sini ngumpulnya itu seminggu cuma 2 kali. Tetapi yang boleh ikut dzikir jamaah hanya mereka yang telah memenuhi rukun dan syarat, yaitu harus baiat dulu. Nah, baiat itu adalah penanaman nur ya. Dan kemudian diberi tahu tata cara tekniknya. Karena nanti ini ada teknologinya ya, karena tarekat kan teknologi atau teknik atau cara atau metode. Bagaimana kita itu menyamakan frekuensi dan gelombang dengan channelnya Allah yang di dunia, yang ada di baliknya guru mursyid kami. Nah, metodologi tarekat yang di sini itu prosesnya adalah pertama baiat, kemudian zikir sendiri di rumah, dan zikirnya pun zikir diam ya. Kemudian zikir jamaah di majelis-majelis zikir. Kemudian ada waktu-waktu khusus, itu waktu suluk. Itu pun bebas. Gak kemudian harus ikut suluk 10 hari, enggak. Itu semua tidak ada paksaan ya. Tidak ada paksaan. Nah, gambarannya hanya itu. Jadi syariatnya sami mawon, kamu bebas. Nah, belajar di sini itu apa? Cara menyambungkan ibadah syariatmu kepada Allah lewat saluran channel wasilah yang dibawa oleh guru mursyid kami. Yang di dalam paham kami, guru mursyid kami adalah pembawa estafet atau ulama waris yang ada di zaman ini, zaman sekarang. Jadi nggak ada aneh-anehnya. Makanya kalau orang mau tahu gambaran apa-apa yang diterangkan di sini, sudah cukup dengan lihat video-video taklim saya. Karena di prakteknya di tempat kami nggak ada taklim-taklim seperti ini, betul ya? Betul. Nah, makanya taklimnya itu kami angkat di luar, di publik. Daripada cuman taklim didengar terbatas orang, ya mending dipublikkan. Karena ini bahasanya ilmiah, jadi tidak lagi aneh-aneh lagi. Jadi syariat itu biasa ya? Biasa. Karena di sini pun tidak mengajarkan syariat, gak membahas syariat, gak membahas fikih, gak membahas muamalah, gak membahas apa. Ini pelajaran dari dalam, bukan dari luar. Kalau pelajaran dari luar itu diomongi, dijelaskan, didoktrin, suruh baca, suruh ceramah, suruh diskusi, suruh tanya jawab. Ini enggak. Nah, saya pelajari seluruh nabi dan rasul pun prosesnya seperti ini ya. Jadi tidak ada yang lewat luar belajarnya. Beliau-beliau belajarnya itu adalah lewat dalam, yaitu dari sisi kerohanian. Nabi dibaiat, Nabi Isa dibaptis, Hindu Buddha inisiasi. Nah, sebelum kita betul-betul mendalami ilmu ini, makanya biasa kita ini didampingi ya, dijelaskan, dan sama sekali gak ada paksaan ya, betul ya? Betul. Merdeka ya, betul ya? Merdeka. Nggak ditekan-tekan? Tidak. Nggak disuruh bayar-bayar? Tidak. Nggak ada bayar-bayar ya? Tidak ada. Waktu administrasi masuk saja tuh ya? Iya kan? Betul. Nah, kan di luar kan banyak itu isu-isu macam-macam, isu jualan akun dan sebagainya. Ini ilmu khusus disampaikan ke umum, maka harus kami filter lagi agar menjadi khusus lagi. Orang masuk Islam di luar gratis, betul nggak? Betul. Tapi orang masuk tarekat di sini gratis juga. Tetapi yang bayar apa? Orang masuk kampus taklim makrifat yang bayar. Masuk Islam gratis apa bayar?
Gratis. Masuk tarekat gratis apa bayar? Gratis. Yang bayar adalah masuk kampus taklim makrifat. Makanya kalau kau bayar di tempat lain, gratis gak? Gratis. Ya. Kau belajar ilmu apapun, gratis gak? Gratis. Tapi kalau kau belajar di kampus, bayar gak? Bayar. Kau kencing dimanapun, gratis gak? Gratis. Tapi kau kencing di toilet yang ada orang jaga, bayar gak? Bayar. Ada tarif gak? Kencing harga berapa? 2.000. 2.000. Ya, paham ya? Jadi jangan samakan kami dengan di luar. Tapi walaupun kau bilang saya jualan agama, ya silahkan. Kami kan nggak memaksa Anda. Ya, ada nggak paksaan di sini? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi ya, di sini memang nggak pernah membahas syariat. Di sini hanya belajar praktek hakikat. Tetapi diomong, disampaikan lewat ilmu di dunia, itu disebut ilmu tarekat. Maka tarekat ini adalah dominan ke tekniknya, bukan di teorinya. Tahu nggak bedanya STM sama SMA? Beda nggak STM sama SMA? Beda. Yang SMA lebih kuat di teoritis, betul nggak? Betul. Kalau STM lebih kuat porsi di praktek, betul nggak? Nah, anggap aja begitu. Jadi di tarekat ini kita itu belajar teknik, bukan belajar teori. Teori kan ada di syariat. Sudah dari kecil kalau belajar syariat, kapan kau praktekkan? Nah, menuju praktek kan kau harus tahu syarat rukun dan jalan dan caranya. Itu yang dipelajari di sini. Itu apa? Metodologi. Sebetulnya bukan metodologi. Sebetulnya apa? Tarekat. Cuman karena di luar itu tarekat dianggap apa bid'ah, bahkan apa? Sesat. Ya saya rubah saja menjadi apa? Metodologi. Coba dilepasin dulu. Dilepas dulu. Nah, tarekat itu adalah isinya adalah ya mana? Baiat. Kemudian zikir sendiri, zikir jamaah, suluk dan bakti. Ternyata seluruh nabi dan rasul pun lewat itu. Hanya saja di zaman setelah Nabi Muhammad, item-item itu dibungkus wadah. Nah, airnya ini sudah zaman Nabi sudah dipakai, anggap aja begitu. Zaman setelah Nabi Muhammad ini diwadahi botol. Nah, saya tanya, airnya sama nggak dengan air yang dulu? Sama. Ya, wadahnya ini yang baru. Padahal kalau yang kau tuju wadahnya apa? Airnya. Air. Nah, praktek tarekat isinya sama nggak dengan praktek yang diproses yang dialami oleh Nabi-Nabi dan Rasul? Sama. Bungkusnya saja yang baru. Ternyata bungkusnya ini dianggap bid'ah, loh, ya kan? Betul. Nggak ada tarekat di zaman Nabi Muhammad, nggak ada itu. Itu Syekh Bahauddin Naqsyabandi itu kan di zaman setelah Nabi Muhammad jauh itu. Itu nama Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan di zaman setelah Nabi. Itu bid'ah itu bid'ah. Botolnya tok yang baru, isinya Sama. yang saya tuju airnya apa botolnya? Airnya. Berarti gak ada hubungannya dengan botolnya, betul nggak? Ada. Nah ya, sama ya. Jadi inilah sebetulnya orang yang telah kehilangan cara menyambungkan. Itu yang akhirnya orang hanya sebatas tahu syariat. Nah, posisi saya sebagai apa? Saya guru bukan? Bukan. Saya bukan guru mursyid, kan? Kan banyak yang mengira saya ini aku mursyid. Pernah nggak saya bilang gitu? Tidak. Atau saya mengaku nabi? Tidak. Saya mengaku rasul? Tidak. Saya mengaku Allah? Tidak. Saya hanya guru jasmani. Loh. Sama halnya guru les gitar, guru matematika, guru tari, gitu? Guru musik, gitu? Karena apa?
Yang menyampaikan metodologi tarikatullah tadi secara jasmaniah di alam dunia adalah Mr. TM. Tapi Mr. TM bukan guru rohani. Tapi siapa? Guru jasmani. Makanya kalau ada orang menuduh, itu mursyid kok omongannya kotor dan sebagainya. Ya aku kan bukan mursyid. Itu ulama kok omongannya jelek-jelek kotor. Aku kan bukan ulama. Pernah nggak saya ngaku ulama? Tidak. Ustadz? Tidak. Gus? Tidak. Kiai? Tidak. Habib? Tidak. Pernah saya ngaku. Habib saya jancuk. Gitu ya, pernah gitu ya. Ya kan? Betul. Ya kan? Saya nggak pernah ngaku-ngaku begitu ya. Cuman saya ngaku adalah Mr. TM. Nah itu ya. Ini biasa saja ya. Dan gaya dakwah kami memang unik ya. Ada gimmicknya ya yang berbeda. Biar apa? Biar kau terkenang-kenang dengan saya. Itu kok brengsek sih kalau ngomong itu gak? Tapi kalau lama-lama didengarkan, yo asik juga ya. Omongannya kok ya masuk akal ya. Aku sebetulnya mewanggil sama orangnya, tapi omongannya kok bener juga ya. Ya gak? Betul. Sampai anak-anak kecil itu pada seneng sama saya itu gak? Betul. Hai guys, hello guys. Kadang goblok. Itu anak-anak kecil suka sama saya. Tapi kesannya saya itu sombong atau sombong banget. Nggak seperti itu aslinya ya. Saya itu unyu-unyu ya. Narsis dan eksis ya. Tapi bukan rasis, bukan komunis, bukan anarkis dan bukan teroris. Boleh nggak narsis? Boleh. Eksis? Boleh. Nah, kan? Yang penting bukan ekstremis. Nggak boleh ya. Dan ilmu ini terbuka untuk siapapun. Ini yang selama ini ilmu yang kata orang yang pamali diomong. Pamali itu nggak boleh diomong ya. Yang kata orang-orang itu keyakinannya, ku tinggalkan 2 naman ilmu, kata Nabi. Juga kata Imam Abu Hurairah ya. Yang satu ilmu adalah ilmu syariat, boleh kau omong. Dan yang kedua ilmu hakikat. Tapi kalau kau ngomong yang kedua, wah alamat halal darahmu. Tetapi karena Mr. basicnya adalah profesor fisika dan profesor matematika yang ilmiah, maka saya menerangkan metodologi agama ini secara ilmiah. Nah, kalau ilmiah bisa nggak dikonsumsi publik? Bisa. Karena ilmiah itu apa sih? Runut. Bisa dianalisa. Bisa dipelajari. Sesuai akal nalar. Sesuai dengan hukum existing zaman. Sesuai dengan hukum sunatullah. Sesuai dengan sudut pandang. Sesuai dengan kaidah ilmu pasti eksak zaman sekarang loh. Kan enak. Makanya Mr. TM ya menyampaikan ini sudah kajian tinggi. Tapi supaya gak sombong, saya itu main-main. Kalau saya serius baik, pasti banyak yang ngefans sama saya, betul gak? Betul. Wah, itu kajian luar biasa tinggi. Makanya saya main-main, bercanda. Makanya banyak yang lempar sandal, betul gak? Lempar botol, betul gak? Betul. Betul gak? Lempar piring, betul gak? Betul. Oh, apa? Macam-macam. Itu omongannya kasar. Kembalikan ke properti. Sini dong, sini. Itu pura-pura tok. Itu ngaku makrifat apa? Jancuk. Nah, gini. Nah, kalau saya ngomong baik-baik, normal, lemah lembut, pasti dikagumi banyak orang, tuh enggak? Saya pasti sombong. Kalau gini kan enak. Dibawa bercanda main-main, cok jancuk, cok picek gitu. Ya kan? Supaya apa? Orang berpikir dengan serius. Ini jangnya diomongi kok apa sih wong iki gitu enggak? Kok berani goblok-goblokin orang tuh enggak? Orang yang juengkelin, tapi kok omongannya bener ya, masuk akal. Ya enggak Le? Nah, itu supaya orang gak larut mengagumi saya. Dan itu bahaya kalau orang mengagumi Mr. TM ya. Kepalaku akan besar, topiku gak muat.
Karena saya penggemar topi. Kalau kepala kebesar kan rusak semua topi, betul nggak? Betul. Harus beli topi tiap hari. Nah, itu ya. Jadi ini kajian makrifat, tapi disampaikan secara terang terbuka dengan gimmick yang unik. Alright? Right. Understand? Stand. Ternyata gampang ya, ngomong bahasa Inggris ya. Betul nggak? Karena kita punya kuncinya. Kunci apa? Kunci Inggris. Ya, enak kan? Jangan kunci pas, gitu. Kita sudah punya kunci Inggris. Maka kita bisa ngomong bahasa Inggris. Gampang ya? Alright? Right ya. Dan kami nggak serius. Karena apa? Dunia ini kami anggap main. Makanya kalau yang merasa serius atau diseriusi atau serius sama saya, Anda salah orang. Karena saya bukan orang serius ya. Saya orangnya main. Nah, cabang-cabang kami ada di seluruh Indonesia ya. Kami dari nol, merangkak dari bawah. Ya, dimusuhi orang, dianggap sesat, kafir, bid'ah, dan sebagainya. Itu ngeri-ngeri sedap ya. Makanya banyak netizen yang marah-marah sama dakwah taklim marifat. Ya kena prank, kena gimmick. Kami nggak seperti itu ya. Makanya karena apa? Ini ilmu khusus disampaikan umum. Gimana harus tetap kembali khusus? Di filter. Nggak semua orang akan menerima ilmu ini. Makanya kami bikin hanya orang tertentu yang benar-benar super serius yang mau belajar, itu enggak? Betul. Makanya jangan kaget. Yang telepon biasanya apa? Saya blokir. Yang WA kepingin belajar, yang ngecek saya blokir. Ribuan ya saya blokir. Karena apa? Di sini saya nyari murid enggak? Tidak. Oh, saya bukan guru kok cari murid gimana? Betul enggak? Betul. Gurunya adalah guru saya, ya. Saya cuman muridnya saja. Kalau orang tahu saya sebagai guru, bukan. Saya itu hanya penerima pendaftaran dok. Kayak gini loh. Apa? Kamu belajar sini. Nah, petugas resepsionis. Betul gak? Tapi orang taunya apa? Ini sekolahnya Mr. Betul gak? Bukan ya. Saya hanya tukang menerima murid baru. Apakah saya guru? Bukan. Kau di hotel ketemu petugas resepsionis hotel. Apakah dia punya hotel? Tidak. Tapi yang menerima kamu waktu masuk di hotel siapa? Ya orang itu tuh enggak? Nah itu saya, petugas resepsionis. Ya enggak? Nah kalau kau nanya tentang apa tentang tarikat, ya saya jawab. Tapi hanya orang-orang yang khusus, bukan yang umum. Makanya kalau kau mau diskusi nggak akan saya jawab, pasti saya blokir. Karena ini bukan ilmu pengetahuan. Ini ilmu sistemik, harus praktek dulu. Jadi syariatnya apakah yang ada yang aneh? Tidak ada. Tetap syariatmu. Kau dari latar belakang NU ya NU lah. Kau yang dari Muhammadiyah ya Muhammadiyah lah. Kau yang dari LDI lah. Kau yang bajingan awalnya bajingan lah. Gak pernah dipaksa untuk begini. Ataupun juga kamu harus berjenggot, kamu harus pakai celana cingkrang. Ada nggak seperti itu? Tidak ada. Nggak ada. Di sini dibahas nggak ngerokok sama nggak ngerokok? Enggak. Makan ya biasa aja ya. Biasa saja. Sholat ya sakarmu ya. Kon sholat ya sakarmu, gak sholat sakarmu, betul nggak? Betul. Nggak saya suruh lo ya. Enggak. Kalau kamu nggak sholat, dasarnya memang kamu males gitu. Tapi disuruh nggak sama STM? Enggak. Dasarnya kamu males ya kalau itu lah. Ya enggak? Urusanmu dewa, aku bukan guru kok. Aku tuh petugas resepsionis. Tapi karena saya di depan menjaga meja, orang taunya itu sekolahnya Mr. T, betul enggak? Betul. Sama-sama itu petugas resepsionis. Dikiranya punya hotel, betul enggak? Memang petugas resepsionis pakai dasi, betul enggak? Gayanya elit. Ya enggak? Itu yang punya hotel. Bukan, itu cuma petugas saja. Ya. Saya bukan guru rohani ya. Saya mursyid bukan? Bukan. Saya nabi? Bukan. Saya rasul? Bukan. Saya Allah? Bukan. Nah, kalau ada yang nyinyir di luar,
menuduh ini itu kan fitnah. Ya sakarepmu. Tapi ternyata kemarin ada yang kena provokasi. Akhirnya kan malu. Dikira ini ada sesat. Isinya sekolah ini, saya buka biaki loh di gini. Ada nggak pengajian yang selain yang saya live-kan begini di tempat-tempat wirid? Nggak ada. Pengajiannya seperti ini. Jadi nggak ada. Kemudian ini ngaji gelap-gelapan, ini ngaji umum. Nah, katanya saya ini disamakan dengan Panji Gumilang katanya. Nah, sekarang saya tanya, di Al Zaitun ya, di sana kajiannya terbuka untuk umum apa untuk yang mereka sendiri di sana? Sendiri. Untuk mereka sendiri, internal apa eksternal? Internal. Ya beda lah, saya eksternal. Betul nggak? Betul. Saya kalau sesat sudah dari kemarin-kemarin sudah diciduk, betul nggak? Betul. Lah Panji Gumilang lama nggak diciduk karena kan jalur diam-diam, betul nggak? Betul. Saya ngomong di publik kalau ada sesatnya, oh pasti udah ketangkep dari kemarin. Dan tempat-tempat zikir kita terbuka nggak untuk umum? Terbuka. Tamu boleh datang. Boleh. Orang yang nanya-nanya datang boleh nggak? Boleh. Apalagi orang yang bawa beras, Betul. bawa gula, bawa kopi, betul nggak? Betul. Oh, sangat kami tunggu, betul nggak? Ya? Hah? Kita biasa saja. Apakah di sini belajar diajari keramat-keramatan? Nah. Diajari untuk membenci umat agama lain? Nah. Apakah diajari untuk merasa benar sendiri? Ya. Tidak. Kalau kau ketemu jalan yang benar, cara yang benar, metodologi yang benar, kau pasti merasa benar gak? Ya pastilah. Ya gak? Itu gak usah didoktrin. Ya. Makanya pejuang-pejuang TM itu militan, dakwah di medsos luar biasa. Itu dibayar gak? Buru-buru dibayar, pulsa jam 4-4-an. Betul gak? Betul. Di sini kami nggak ada yang kaya, kami dari nol, nggak ada yang kaya, juga nggak ada yang peduli sama kami, dan kami juga nggak pernah minta. Kalaupun ada orang ngasih, kalau ada tendensinya pasti kita tolak. Apakah ini ada afiliasi dengan politik? Tidak. Apakah ini ada doktrin untuk misalkan ya benci pemerintah atau misi-misi tertentu ada nggak? Tidak ada. Nggak ada apapun. Ini hanya khusus untuk masalah vertikal hakikat akhirat kepada Allah. Urusan dunia masing-masing, tapi jangan kau bawa ke sini ya. Betul. Duniamu di luar saja, jangan masuk sini. Entah kau itu dari latar belakang partai X atau Z atau V, sakarmu. Tapi kau ke sini, nggak usah kau pakai latar belakang, betul nggak? Betul. Ini aja dokter kandungan aja nggak pernah ngomong dokter kandungan, betul nggak? Betul. Dia pasti ngakunya tukang cukur, betul nggak? Ya nggak? Oh, luar biasa, ya nggak? Di sini ada anehnya nggak? Tidak. Karena nggak ada anehnya, makanya kami dakwah terbuka di publik. Saya tanya logika. Kalau ada anehnya, biasa di publik apa dirahasiakan? Rahasiakan. Kalau ada yang salah, diangkat di publik apa dirahasiakan? Rahasiakan. Orang yang takut salah, biasanya sembunyi apa muncul terang-terangan? Bunyi. Betul nggak? Betul. Kalau di sini Mr. TM salah, kenapa kok terang-terangan? Betul nggak? Betul. Ini makan ular makan gepuk, betul nggak? Kalau saya ada salahnya, sudah ditangkap polisi dari kemarin. Nah, karena nggak ada apa-apa, ini hanya belajar teknik menyambungkan ibadah syariatmu itu agar tersambung dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Lain tidak, itu toh. Daripada kau sholatmu sia-sia karena gak nyambung, zikirmu sia-sia karena gak nyambung, ibadahmu sia-sia karena gak nyambung. Kan sayang hidup cuma sekali di sini saat ini. Mati kemudian mati sia-sia, mati tua, mati melarat. Setelah mati, neraka lagi.
Dan saya tanya, di sini kau diceritai apa ngalami? Ngalami. Ngalami. Di sini nggak ada ilmu cerita ya. Kami terangkan caranya praktek. Yang praktek siapa? Kau apa aku? Aku. Kita. Ya kau sendiri lah. Betul nggak? Tuh. Kau ya praktek, ini ya praktek, ini ya praktek. Kau dapat pengetahuan dari mana? Dari setelah praktek. Tuh. Selebihnya kan cuma omong kosong. Ilmu cerita teori kan omong kosong. Yang asli kan rasa yang kau alami dari pengalaman empiris. Betul nggak? Betul. Nah itu dia. Ada yang menyimpang dengan Quran dan hadis? Nggak ada. Yang keras? Nggak ada. Ada. Apakah ada yang menyimpang dengan muamalah? Misalkan disuruh nyuri kayak, disuruh apa? Berzina kayak atau apa? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Memang dakwah hakikat di tempat syariat itu akan dianggap asing, aneh, dan sesat. Tapi kalau nggak disampaikan, terus siapa yang mengingatkan? Betul nggak? Betul. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Tapi berbahagialah orang-orang yang dianggap asing itu. Kami dakwah dianggap asing. Kenapa? Nggak sama dengan orang-orang. Padahal kau merasa aneh nggak dengan sekolah ini? Tidak ada. ada. Kita yang ngalami nggak ngerasa aneh. Tapi dilihat orang, aneh nggak kita? Aneh. Aneh, itu nggak? Kita ngerasa sesat ya? Nggak. Tapi orang lain kita sesat nggak? Nggak. Orang lain? Iya. Iya, ada yang sesat ya. Sholat itu biasa nggak sholatmu? Biasa. Apakah ada yang melanggar syariat? Tidak. Zikirmu aneh nggak? Nggak. Ini ya, nggak ada apa-apa. Makanya sangat disayangkan ya. Ada provokasi youtuber goblok-goblok itu bocil-bocil. Akhirnya apa? Ada ormas putih-putih ya, ngeruduk di Makassar, didampingi polisi, dandim dan sebagainya, kodim dan sebagainya. Akhirnya apa? Nggak ada apa-apa. Kan malu dilihat orang. Masa sepiji itu umat Islam dong. Akhirnya nama Islam lagi yang jelek. Betul nggak? Betul. Gara-gara orangnya di kelasnya bodoh, kemudian menuntut semua orang, ayo semua ikut bodoh. Ya janganlah. Yang bodoh itu kau harusnya belajar lebih serius. Yang lainnya ada paham kok. Betul nggak? Betul. Dakwah saya, ada banyak nggak yang suka? Banyak. Banyak. Tapi banyak nggak yang nggak suka? Banyak. Banyak juga. Berarti kan ini jelas apa? Golongan orang yang bodoh-bodoh, goblok-goblok, betul nggak? Betul. Yang lainnya juga bisa ngerti kok. Kalau saya salah, kau pasti harusnya yakin sama polisi, betul nggak? Betul. Apakah polisi diam aja kalau ada yang salah? Pasti ditangkap lah. Misalkan kalau ini ada praktek cabul, betul nggak? Betul. Kalau ada praktek 378 penipuan, ya pasti polisi lah. Atau anarkis, atau rasis, atau teroris, atau komunis, ditangkap polisi lah. Ini nggak ada apa-apa. Praktek di sini cuma dzikir tok loh, dzikir tok. Dzikirnya pun gak rame-rame kayak la ilaha illallah, la ilaha. Enggak. Dzikirnya apa? Diam kan? Dzikir kolbu loh. Apa ganggu tetanggamu? Enggak. Enggak. Enggak ada suara sama sekali. Ya. Sholatmu aneh-aneh enggak? Nggak. Disuruh menghadap timur kek atau subuhnya ganti 3 rakaat atau sholat bahasa Jawa kek ada nggak? Nggak. Imamnya sama nggak imamnya? Sama. Persis? Persis. Dan apakah setiap mau apa zikir jamaah setiap malam wirid, apakah ada sholat jamaahnya? Ada. Sholat isya-nya jamaah nggak? Jamaah. Bahkan nggak sekedar sholat jamaah ya, dilazimkan sholat wudhu dan sholat taubat. Ada anehnya nggak? Nggak ada. Dibilang nggak ada anehnya. Kan kenapa kau curigai aku? Ya, di belakangku nggak ada ilmu apa-apa. Yang saya sampaikan ilmu ya ini yang tak omongan ini. Kalau ilmuku salah yang saya sampaikan ini sudah pasti tangkap polisi. Bukan kemudian itu di prakteknya itu ya. Itu ada praktek rahasia. Oh ya, ada yang nanya ya. Kenapa kok saat zikir lampunya mati? Nah, ya tak? Yaitu syariatnya tarekat Naqsabandi zikir seperti itu. Kenapa kok pakai bel? Kan ada orang nanya banyak ya.
Kayak jualan es saya itu enggak? Ya. Ini tandanya saya itu dari background latar belakang tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Itu tandanya kita mulai zikir. Bunyinya apa? Tong 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 tong. Nah itu loh. Kalau kau sekilas tahu saya memakai bel, kalau kau orang Naqsabandi pasti tahu. Oh, itu Mr. dari latar belakang tarekat Naqsabandi. Bunyinya seperti ini. Dan biasanya ya, nah nanti biasa jawab salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping ini untuk menunjukkan bahwa saya latar belakang Naqsabandi juga nutupi suaranya. Biar kesannya banyak. Karena dakwah saya ini nggak tenar. Iya enggak? Biar kesannya banyak itu adalah kalau nggak ada ininya ketahuan suaranya 2 orang yang nonton. 3 orang yang nonton. Kan malu, betul enggak? Ya enggak? Betul. Dikira orang ini banyak jamaahnya gitu ya. Tak bohongin ya. Tak bilang, itu ratusan dari sana, betul enggak? Ratusan dari sana. Enggak ada bohongan itu. Paling cuma 4 orang, 5 orang itu enggak? Makanya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Kan kesannya rame itu enggak? Betul. Itu tipuan, efek suara saja tuh enggak? Ya. Kalau lampu dimatikan itu supaya khusyuk itu saja. Bukan sebetulnya mati sebetulnya. Ganti lampu hijau, ya. Betul. Dan zikir di tempat Naqsabandi, di zikir tarekat Naqsabandi itu ruang pria dan wanita itu dipisah, nggak saling ketemu. Demikian juga saat suluk, bisa nggak ruangannya? Bisa. Bahkan tidak pernah melihat ya waktu suluk, betul ya? Betul. Nah itu dia. Selama suluk itu pria wanita nggak boleh saling lihat, saling ketemu, nggak boleh sama sekali. Nah itu. Nah, kalau selama zikir, ya memang tempatnya dipisah, ruang pria dan wanita. Tapi memang isu di luar. Dulu, masih dulu di proses yang lalu-lalu ya. Itu prakteknya itu di dalam kumpul itu. Berzina di dalam. Iya, kalau orang nggak tahu kan gitu. Makanya ya, kami sekarang bangun suro, itu dipisah betul antara pria sama wanita. Ben enak wis. Biar nggak ada curiga di antara kita, tuh nggak? Betul. Kalau di rumah-rumah namanya belum kondisi, belum ideal toh. Itu tempatnya dipisah. Tapi kan nampak dari luar kan nggak kelihatan. Itu ruangannya pisah. Nah, orang yang bisa melihat di dalam kan yang masuk rumah. Yang di luar rumah itu praktek sesat itu. Itu bahaya itu. Itu ada pria ada wanita. Lah wong omahe kok situ lho. Betul nggak? Kecuali bangunan rumahnya 2 pisah, betul nggak? Rumahnya 1, di dalam itu ruangannya pisah gitu loh bro. Dan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah itu diakui jatman, termasuk di kumpulan tarekat Mu'tabaroh di Indonesia. Yang jalur sanad gurunya itu nyambung dengan junjungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah itu terkenal dengan berdiri di atas syariat yang benar. Saya tanya, dirubah nggak syariatnya di sini? Tidak. Dilarang nggak syariatnya? Tidak. Bener ya? Benar. Sholatnya bahasa Arab? Salah. Imamnya juga normal biasa saja? Biasa saja. Apakah ada joget-joget? Kata orang ada, itu kan isinya joget-joget, betul nggak? Tidak. Kita itu sholatnya gerak-gerak ya. Kalau sholat diam dok, namanya sholat patung, betul nggak? Betul. Sholat biasa, Allahu Akbar kalau sholat sebelum zikir, ya ta? Sholat isya, biasa nggak itu? Nah kalau sholatnya nggak gerak ya sholat mati, kau betul nggak? Tapi kata orang joget-joget di dalam itu, kemudian laki sama perempuan itu kemudian kendu-kenduan. Wah, enggak begitu. Enggak begitu, itu.
Aduh. Loh, gak ngomong kotor. Ngomong kotor itu kalau ngomong fitnah, dusta, dolim. Betul gak? Kalau ini tak bilang lonceng boleh gak? Boleh. Kotor gak itu? Enggak. Kotor saya bilang kotor boleh gak? Boleh. Bersih saya bilang bersih boleh gak? Boleh. Yang nggak boleh itu ngomongnya nggak sesuai loh. Ya? Istriku yang cantik ya. Kalau saya ngomong kentu tuh, aduh terlalu pikiran dia apa gitu ya. Lalu saya diprotes nih. Ah ya, kok ngomong gitu udah. Lalu ngomong apa? Loh, saya dilempar ini tuh ya loh. Ya. Biasa saja keles tuh ya. Terbuka untuk umum nggak ini? Umum. Untuk pejabat boleh? Boleh. Penjahat? Boleh. Untuk orang apa? NU boleh nggak? Boleh. Muhammadiyah? Boleh. Penjahat? Boleh. Orang Nasrani? Boleh. Boleh. Orang Kejawen? Boleh. Orang Konghucu? Boleh. Orang Buddha? Boleh. Orang Hindu? Boleh. Cuman kalau orang dari background agama lain nggak perlu masuk Islam. Agamamu tetap agamamu, syariat agamamu, tapi zikirnya yang disesuaikan. Loh. Kalau di tempat kami Islam menyebut nama Allah, asma Allah kan Allah. Ya di tempat misalkan Allah Bapak ya silahkan. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Atau Tuhan boleh nggak? Boleh. Atau di tempat Bapak boleh nggak? Boleh. Terserah sesuai dengan syariat agama masing-masing. Tapi prinsipnya cara teknik menyambungkan gelombang itu yang diajarkan di sini. Nah, bagi umat Nasrani sebetulnya ini pun Nasrani zaman ini sebetulnya. Kau akan ketemu Roh Kudus yang zaman 2024. Kalau bagi umat Buddha sebetulnya inilah Buddha zaman ini. Buddha tahun 2024. Bagi umat Islam, ini adalah Islam tahun 2024. Rasulullahnya ada nggak? Ada. Roh Kudusnya ada nggak bagi umat Nasrani? Ada. Budanya ada nggak bagi umat Buddha? Ada. Atmanya ada nggak bagi umat Hindu? Ada. Nah, itu dia. Ada channelnya Tuhan yang dulu disebut Atman, Buddha, Guru Sejati, Roh Kudus. Kemudian Rasulullah di akhir zaman disebut mursyid. Itu manusia bukan? Bukan. Tapi wujudnya manusia. Karena menempati wujud. Maka mursyid itu menyerupai wujud manusia. Yang manusia orangnya apa mursyidnya? Orangnya. Sedangkan mursyid manusia bukan? Bukan. Tetapi mursyid ada di baliknya manusia. Paham ya? Ini konsep trinitas di dalam agama Hindu. Di dalam agama Nasrani. Nah, kalau di Buddha antara Guru Siddhartha Gautama, Buddha dan Tuhan. Guru Krishna, Atman dan Tuhan. Nabi Isa, Roh Kudus dan Allah Bapa. Nabi Muhammad, Rasulullah dan Allah. Nah, sekarang guru, mursyid dan Allahu Subhanahu wa taala. Sama nggak? Sama. Inilah konsep agama yang hilang. Yang orang di luar tidak lagi memakai metodologi, tidak mengakui wasilah dan tidak mengakui Rasulun min anfusikum. Ayatnya ada nggak? Ada. Maka siapapun yang menganggap zaman ini nggak ada Rasul, mereka telah sesat. Ayatnya ada, berarti dia sudah tidak mengakui di dalam Quran itu sendiri. Karena kalau kau nggak ketemu Rasulullah, kau nggak akan kenal Allah. Dan kau nggak akan ketemu Rasulullah kalau nggak ketemu dengan orang yang wujud di dunia sebagai pembawa Rasulullah. Ingat ya, bedakan antara Nabi, Rasul, dan Rasulullah. Nabi ini adalah botol. Nah, di sini ya. Rasulullah adalah isinya. Tetapi isi di balik botol disebut Rasul. Ini ada tiga lapis ya.
ada botol, ada isinya, dan ada sebotol air. Betul nggak? Sekali lagi ya, ada botol, ada air, dan ada sebotol air. Nah itu loh. Ada nabi, ada rasul, ada rasul. Rasul siapa? Orang yang ada isinya di bawahnya adalah ada Rasulullah. Betul nggak? Orang yang ada itunya ya, pangkat nur Rasulullahnya. Nah, zaman dulu orangnya itu siapa? Selalu apa? Selalu nabi, betul nggak? Nabi belum tentu rasul ya. Tapi rasul selalu nabi nggak? Pasti nabi. Paham ya? Nah, di dalam Quran ada 25 rasul yang dikabarkan. Itu adalah rasul pembawa kitab. Tapi banyak ayat ya, ada menyebutkan rasul yang membacakan kitab. Sebetulnya di setiap zaman ada nggak rasul? Ada. Tapi yang kau tahu adalah rasul pembawa kitab. Padahal setiap zaman pasti ada rasul yang membacakan kitab. Ada yang kitab itu untuk dirimu pribadi, ada yang kitab untuk terbatas orang sekitarmu, dan ada orang yang bisa membacakan kitab untuk umum. Loh, nah, lah kalau nggak ada Rasulullahnya, berarti kau hilang hubungan dengan Allah. Kalau kau nggak ada sambungan lewat cahayanya, berarti kau nggak nyambung dengan sinar, dengan mataharinya, betul nggak? Karena yang sampai pada matahari adalah nurnya, betul nggak? Yang sampai pada Allah adalah Rasulullahnya itu, nurnya itu, betul nggak? Datang dari mana Rasulullah? Dari Allah sendiri. Apakah Allah dan Rasulullah pernah bercerai? Tidak berkekalan ya. Antara Allah dan Rasulullah itu tidak pernah bercerai-berai, betul ya? Betul. Maka kau akan temukan Allah di ujungnya harus lewat Rasulullah dulu. Betul. Nah ini konsep ini yang sekarang ini orang semua hanya berhenti di konsep Nabi, khatam. Dikiranya khatam pula Rasul. Dikiranya nggak ada Rasulullah. Goblok kamu itu ya. Ayatnya ada nggak? Banyak. Oke demikian ya. Jadi itu ya Pak Polisi. Siap, Siap. Komandan. Pak Kodim. Siap, Komandan. Pak Babin. Siap ya. Pak Satpol PP. Siap. Pak Parkir. Siap ya. Dan Pak Mui. Siap ya. Ormas-ormas masa. Siap ya. Nggak ada anehnya. Gayanya doang. Itu gimmick. Kalau nggak gitu kan nggak viral. Ayo, 1, 2, 3. Viral. Betul nggak? Lah kalau viral kan didengerin orang aku ngomongin gitu, betul nggak? Betul. Lah jamaah cuma 3 orang, 4 orang begini. Saya ngomong capek, nggak ada dengerin, betul nggak? Nah sekarang kan saya dicari orang di platform media ya. Itu Mr. CM ditangkap di Makassar. Bohong. Itu Mr. CM dituduh sesat. Bohong. Ya. Misalnya biasa saja ya. Biasa saja ya. Kalau orang salah pasti takut, betul ya? Betul. Tapi kalau kau bener, takut gak kau? Enggak, biasa saja. Difitnah orang, marah gak kau? Enggak, biasa aja. Dituduh sesat? Enggak, biasa aja. Dimusuhi orang? Enggak, biasa aja. Terserah orang mau bilang apa, betul gak? Yang penting aku gak memusuhi balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu biar suaranya itu terdengar banyak, makanya tak dong itu loh. Kamu kan mengira saya ini misioner gereja. Enggak. Cuman umat Nasrani adalah saudara saya. Umat Islam saudara, umat Hindu Buddha saudara ya. Masa saya merasa benar? Belum tentu matiku lebih baik daripada mereka, betul nggak? Betul. Belum tentu. Saya pun ketakutan nih belajar sama Allah dan guru. Yang serius saya belajar, makanya saya mati-matian. Gak enak-enakan. Kalau saya enak-enakan, wah bisa jadi mati terbalik nanti, itu nggak? Betul. Siapa tahu nanti ada yang lain lebih melampaui, gitu kan? Saya ini masih ketakutan. Tidak maksum seperti Nabi. Orang biasa, musuhnya banyak apalagi ya. Ini bel
Bukan tanda saya ini orang Nasrani, orang Naksabandi. Dan nutupi suara biar kelihatan banyak, rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.